Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita buka dengan membaca Al-Fatihah untuk kelancaran acara ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah, alhamdulillah rabbil wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Ya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah memberi kita kesehatan dan nikmat Islam untuk hadir di tempat ini, dan satu pula kita berikan salam dan salawat ke Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan memberi kita syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Kita di bulan lalu kita membahas tentang dulu ya, mungkin selanjutnya kita membahas tentang air sama-sama ya. Mungkin langsung saja ke narasumber kita. Saya silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma alhimna ma arsyada umurana wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim iftah lana fathan arifin amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan kudroh, anugerah serta iradahnya Allah kita dipertemukan di majelis yang insya Allah muliakan ini. Di saat mungkin sebagian orang lain menggunakan aktivitas di hari minggunya ini untuk liburan, tapi masya Allah teman-teman di sini memanfaatkan waktu liburnya untuk sama-sama belajar ya. Kita sama-sama belajar terkait tentang fikih praktis ya. Jadi mungkin tema-tema yang akan dibahas itu di setiap bulannya ya, tiap minggu keberapa? Tiap bulan ya, pekan ke-3 itu insya Allah kita akan rutin membahas terkait fikih praktis. Mengapa kita harus mempelajari fikih praktis? Karena sebagaimana yang disampaikan di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, afdhalul ilmi ilmul hal. Ilmu yang paling utama itu ilmu hal. Ilmu hal itu apa? Ilmu yang berkaitan dengan aktivitas kita sehari-hari. Kalau misalkan dia aktivitas sehari-harinya berdagang, wajib dia sebelum berdagang untuk mempelajari ilmu tentang dagang. Jangan sampai ada orang yang beli auk. Kenapa auk ya? Karena mertua saya jualan auk. Tahu auk? Auk. Bukan uk, bukan jual guguk ya. Auk teh dongkal. Dongkal, cuman bahasa Sundanya auk. Jangan sampai gini. Iya, kalau auk bahasa Sunda, tapi kalau dongkal kayaknya Sunda oge. Saya ya betul. Kalau di sini mungkin dongkal umumnya ya. Auk atau dongkal. Yang dari itu loh. Bukan tepung beras. Ya, tepung beras. Tepung beras ya. Benyur. Ya, betul. Kalau misalkan kita jual auk, ada orang beli 5.000, malah kembaliannya 10.000, kan rugi. Nah, makanya itu pentingnya kita belajar ilmu hal, ilmu yang berkaitan dengan
aktivitas kita sehari-hari. Apalagi misalkan kalau di sini mayoritasnya bekerja, maka kita juga harus tahu. Karena mungkin barangkali nanti akhirnya ngedumel sendiri. Ini jam kerja saya harusnya sampai jam 6, tapi ini saya disuruh kerja tapi nggak dihitung lembur. Nah itu juga kan harus jadi apa namanya ya, kita harus berpikir kembali, ini nggak sesuai akad nih. Nah begitu. Maka sama apapun aktivitas kita, mau itu yang berdagang, berjualan, ataupun yang bekerja, ataupun yang mengajar, segala macam, harus mempelajari ilmu hal, ilmu yang berkaitan tentang aktivitas kita sehari-hari ya. Nah, karena kita tidak terlepas dari kita tidak terlepas dari pembahasan terkait tentang sholat, air dan segala macam najis ya. Itu kan kita sering bersinggungan dengan hal-hal itu. Maka dari itu kita hukumnya wajib mempelajari ilmu-ilmu yang bersinggungan langsung dengan aktivitas kita sehari-hari. Nah, makanya untuk tema di pagi hari ini kita akan membahas terkait tentang air. Ya, air yang kayak gimana ya, insyaallah nanti kita bahas ya. Kalau kemarin kita membahas terkait tentang wudhu dan sunnah-sunnahnya, makruhnya, serta hal-hal yang membatalkannya, maka di hari ini kita akan membahas terkait air. Harusnya ini di awal ya, cuman karena urgent sekali terkait tentang wudhu, karena kan wudhu itu kan terkait tentang sah atau tidaknya sholat. Kalau wudhunya sah, wudhunya bagus sesuai rukunnya sesuai dengan fardu-fardunya, maka sholatnya juga sah. Tapi kalau wudhunya asal-asalan, maka jangankan sholat sholat wajib, sholat sunnah yang dikejar, sholat witir nggak ketinggalan, duhanya nggak ketinggalan, apalagi plus dengan khusyuk, tapi kalau wudhunya udah salah, percuma begitu. Makanya penting. Nah ini sebenarnya berkaitan dengan pembahasan wudhu kemarin ya, tentang air. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita sama-sama luruskan niat. Kita niatkan untuk belajar ya, thalabul ilmi. Karena saya keinget kemarin apa yang disampaikan oleh guru saya. Ilmu itu khairul mawahib. Khairul mawahib itu sebaik-baik anugerah yang Allah berikan kepada manusia ya. Bahkan kemarin guru saya mengutip perkataan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mengatakan begini, Radina qismatal jabbar. Kami ridho dengan pembagian yang Allah berikan kepada kita ya. Lana ilmun walil a'da'i malun. Karena bagian kita itu udah ilmu, sedangkan buat musuh-musuh Allah mereka harta. Jadi satu yang perlu kita banggakan, bahwasanya kita ini dipilih oleh Allah untuk bisa tetap thalabul ilmi, untuk bisa tetap belajar. Karena dikatakan di dalam sebuah syair ya, yang dikutip di kitab Ta'limul Muta'alim, bahwasanya al ilmu itu khairul mawahib, sebaik-baik anugerah yang Allah berikan ya. Maka cukuplah ilmu ini menjadi kebanggaan kita ya, kebanggaan kita untuk eksis ya di kehidupan ini ya. Sama-sama kita niatkan untuk thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Kelihatan ya, aqsamul miyahi, bermula ini itu pembagian air. Watan qasimu, terbagi apa almiyahu, air ila arba'ati aqsamin, kepada 4 bagian. Air terbagi menjadi 4. Air apa saja itu? Bukan air panas, air kopi misalkan, air putih, enggak, bukan dari situnya, bukan. Kode ya itu ya. 1, tohirin mutahhirin.
Nggak kopi nanti, masya Allah. Satu, tohirin mutohirin, suci mensucikan. Yang kedua, tohirin mutohirin makruhin, suci mensucikan tapi makruh. Wa tohirin ghairi mutohirin, suci tapi tidak mensucikan. Tiga, wa mutanajjisin, dan air mutanajjis. Oke. Kita bahas satu-satu. Pertama, at-tahirul mutahhiru, air suci mensucikan. Apa ini air suci mensucikan teh? Wa huwa, dan bermula at-tahir at-tahirul mutahhir itu al-ma'u, air, al-mutlaqu yang mutlak, al-baqi yang tetap, ala wasfi khalqatihi yang al-baqi yang tetap, ala wasfi khalqi atas sifat penciptaannya air. Allati yang khalaqat la menciptakan hu akan air, hu akan alma, siapa Allahu Allah menciptakan alaiha atas allati. Jadi yang dimaksud dengan air suci mensucikan itu disebutnya air mutlak. Air mutlak itu apa? Gampangnya begini, air mutlak itu air yang Allah ciptakan dari awalnya udah seperti itu. Apa saja? Kalau di sini nggak disebut ya. Kalau di kitab ini, kitab Fathul Qorib, mana zala minas sama au naba'a minal ardi, setiap yang turun dari langit ataupun yang keluar dari bumi. Ya, apa saja itu? Ada 7 jenisnya. 1, yang dari langit aja dulu. Hujan. Kemudian apa lagi? Embun. Air apa lagi? Air drop, nggak ada air drop. Air drop. Kan kemarin di Palestina itu kan itu bukan ya, bukan air drop. Apalagi air salju. Salju 3. Nah, sisanya yang 4 dari bumi. 1, 3, yang keempat berarti air sungai, air laut, yang kelima. Bisa banget, sangat bisa. Yang kelima, yang keenam air sumur. Air sumur. Kemudian yang ketujuh air mata air. Air mata air di ya, rucika, bukan rucika ya. Kalau di tempat dulu di pondok saya itu ada mata air, real mata air. Itu tanah ngeluarin air aja gitu, dan ada kayak apa ya namanya, balong ditampung di situ. Itu nggak pernah habis, kecuali kalau emang lagi musim panas kemarau berkurang, tapi air tetap ngalir sedikit-sedikit. Nah, itu ada 7 ya. Nah, air itu bisa dipakai, atau air itu termasuk kategori nih, mana tadi, al-ma'ul mutlak yang tadi di atas ini. Air mutlak atau air suci mensucikan yang boleh dipakai untuk bersuci. Apa itu bersuci? Nanti mungkin sedikit kita bahas. Artinya boleh kita gunakan buat wudu, boleh kita gunakan buat mandi besar. Nanti insya Allah juga kita akan bahas terkait tentang mandi besar ya, tata cara mandi besar. 7 ya. 1 air hujan, air embun, air salju. Yang keempat itu yang 3 dari langit. Yang keempat yang 4 sisanya, yang keempat sisanya itu keluar dari bumi, air sumur, air laut, air sungai, sama air mata air. Mata air. Ya, itu kan sudah Allah ciptakan dengan sifat aslinya, maka itu boleh dipakai untuk bersuci. Nah, di sini ada keterangan wala yukhriju, dan tidak mengeluarkan hu akan al-ma'ul mutlak an kaunihi, dari kondisi atau keadaannya si al-ma'ul mutlak. Ma'an itu ma'an, air mutlakon mutlak. Apa yang mengeluarkan itu taghayyuruhu, perubahannya air, bituli maksin, dengan lamanya diam. Jadi begini, ada orang yang menganggap air PDAM udah tidak disebut air mutlak. Apalagi misalkan pipanya itu udah banyak lumut, banyak apa ya, kayak karatan gitu mungkin ya. Iya, kerak besi ya, betul. Di sini ada au bisa babi turabin, atau dengan sebab
tanah. Au tuhlubin. Tuhlub itu lumut kalau nggak salah ini. Lumut wa huwa syai'un, dan bermula tuhlub itu syai'un sesuatu akhdaru yang hijau, ya'lu yang berada di atas, ya'lu yang ada yang tinggi apa al-mau air min tulil maksi dari lamanya diam. Jadi, sebentar saya lanjut dulu. Au taghayyuru bisababi maqarrihi au mamarrihi kawujudihi fi ardil kibritiyah. Nah, jadi kalau ada air yang dia itu dia asalnya dari sumur misalkan, cuman karena ngelewatin pipa dan pipanya itu udah lama sehingga berubah warna, itu tetap dihukumi sebagai air mutlak, tidak mempengaruhi wala yukhrijuhu an kaunihi ma'an mutlaqan, tidak mempengaruhi statusnya dia sebagai air mutlak. Soalnya ada yang mengira begini, air kan kadang gini ya, air di rumah kita itu kadang-kadang berubah warna jadi coklat, kadang ya, walaupun langka misalkan, atau hijau, itu tetap suci karena misalkan itu diakibatkan oleh lumut ataupun kerak-kerak besi, itu nggak apa-apa, itu masih disebut sebagai air mutlak. Termasuk ini nih. Nah, air ini nih, kolam ini berubah warna, nggak apa-apa. Yang penting dia bukan dirubah dengan berubahnya itu bukan karena zat yang lain ya, tapi ini betul-betul karena tadi faktor alam lah. Saya menyebutnya lebih ke faktor alam. Satu, karena ada lumut, tanah, ya. Kalau misalkan bukan faktor alam, contoh misalkan kolam diisi dikasih teh, ya tehnya nggak tahu tuh berapa banyak, itu udah beda lagi cerita. Tapi kalau misalkan dia perubahan yang karena lamanya diam, dan misalkan nih air berubah warna, tapi karena perubahannya itu karena dia berubah sendiri, karena sudah diam berpuluh tahun mungkin, maka itu tetap dihukumi sebagai air suci. Karena kita melihat hukum asal. Hukum asalnya itu air mutlak. Nah, begitu. Ya, au mururihi 'alaiha, ataupun lewatnya air 'alaiha atas air. Atas mana tadi? Haknya ke alati, ya. Wa dzalika li ta'ala. Nah, kenapa? Hal demikian itu, wadzalika, dan bermula demikian itu li ta'adzuri sunil ma'i anzalik. Kenapa boleh air yang seperti itu masih boleh dipakai untuk bersuci? Karena susah menjaga air tersebut supaya tetap nggak berubah gitu, ya. Boleh. Oke, nanti kita nanti kita bahas sebenarnya ada air suci tapi tidak mensucikan. Kalau ini kan air suci mensucikan, ya. Jadi selama itu perubahannya karena faktor alam, ya, karena lumut, karena tanah, ya, itu nggak masalah. Ini berdasarkan hadis dari yang diriwayatkan dari Imam Al-Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, qoma berdiri siapa Arabiyun, orang-orang Arab Baduy ini. Bala, kalau bala bahasa, kalau Sunda kan bala itu berantakin ya. Kalau ini kencing, ya, ngebala, ngebala di masjid. Fabala, maka ngebala atau kencing fil masjid, di masjid. Ini orang Baduy. Faqoma, maka kemudian berdiri ilahi kepada Arabi, ya. Siapa an-nasu, para sahabat. Liaqa'u, maknanya liaqa'u itu kalau nggak salah sini yazjuruhu, untuk menegur bihi dengan Arabi. Oh, ini satu orang Arab ya. Ada satu orang Arab Baduy, dia kencing di masjid. Nah, kemudian para sahabat itu langsung berdiri mau menegur orang Baduy ini. Faqala, maka bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'u, biarkanlah. Ya. Begitu Rasulullah tetap menghargai kepada orang-orang yang
mohon maaf, orang Baduy. Orang ketika buang hajat dibiarkan dulu, dituntaskan dulu, biarin biar puas. Ya, biarkan. Nah, tapi setelah itu Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat, hariku itu maknanya di sini kucurkanlah oleh kalian ala baulihi, atas kencingnya si orang Baduy ini, sajlan akan satu gayung min ma'in dari air, au dzanuban min ma'i, ya. Fa innama bu'istum, ini dia yang jadi poinnya ya. Karena sesungguhnya kalian diutus muyassirina, sambil memudahkan urusan orang lain, walam tub'atsu, dan kalian itu tidak diutus muassirina untuk menyulitkan orang lain, ya. Makanya dalam Islam kalau kita makin memperdalam Islam, justru bukan sulit sebenarnya bukan kesulitan yang kita dapatkan, justru kemudahan-kemudahan, ya, kemudahan-kemudahan. Karena agama Islam itu kan agama yang memudahkan, tapi bukan menganggap remeh, ya, memudahkan sesuatu yang sulit, ya kan. Kalau ada orang sholat nggak bisa berdiri, duduk, nggak bisa duduk, rebahan, berbaring. Kalau nggak bisa rebahan, berbaring, isyarat. Kalau nggak bisa juga sholatin. Ya, jadi nggak ada tuh yang namanya maksa harus berdiri dalam kondisi apapun, nggak ada. Nanti itu di bab sholat. Oke, selanjutnya yang kedua. Ini dia. Ini mungkin yang jarang kita ketahui atau sering kita lewati. Yang kedua, at-thahir al-mutahhir, suci mensucikan, tapi al-makruh, makruh hukumnya. Wa huwa, dan bermula at-thahir al-mutahhir al-makruh, itu al-mau, air, al-musyammasu, air yang terkena panas matahari. Alladzi, yang al-musyammas itu apa? Sakhonat, menjadi memanaskan, hu akan alladzi, hu akan air, maksudnya apa? Asyamsu, matahari. Jadi air yang terkena panas sinar matahari. Suci. Bisa dipakai wudu, bisa, tapi makruh. Makruh itu apa? Ketika ditinggalkan mendapatkan pahala, ketika dikerjakan ya nggak apa-apa. Tapi kan ada mimbabil aula, ya, ada hal yang lebih utama. Lebih utama itu apa? Ya ditinggalkan. Wa yustaratu, dan disyaratkan likarohiyati, karena kemakruhannya si air al-musyammas ini, apa salah satu syurutin, 3 syarat. Ada 3 syarat. Kenapa? Ada 3 syarat si air ini, air yang terkena sinar matahari ini dibilang makruh. Jadi enggak saklek. Nah, orang udah terkena sinar matahari nih, wah makruh dipakai berwudu. Enggak saklek seperti itu, tapi ada syarat dan ketentuan, ya, ada SK berlaku. 1, ayyakuna bi baladin haratin, hendaknya ada apa? Al-ma'u al-musyammas itu bi baladin haratin, ada di daerah yang panas. Cikarang masuknya panas enggak? Belum. Kalau kayak di Mesir yang udah 40 derajat Celcius itu masuk kategori ini, baladin haroh, tempat atau negeri yang panas. Tapi kalau kayak misalkan di daerah di puncak, di Lembang, kena sinar matahari nih, itu airnya nggak apa-apa. Ingat syarat itu semuanya harus terpenuhi. Sebagaimana kemarin, syarat apa fardu ya? Kalau kemarin fardu. Nah ini pun sama, syarat harus berlaku semuanya. Kalau salah satunya gugur, udah nggak berlaku. Artinya kita itu bukan air yang makruh untuk digunakan berwudu. Kalau di sini kondisinya bagaimana berarti? Enggak lah ya, nggak terlalu panas, ya. Kalau cuacanya lagi panas kan pernah tuh sampai 38. Trotoar bisa buat goreng. Kalau kayak gitu mungkin masuk.
Ya. Ya, untuk saat ini seperti itu, ya. Masuk kategori yang pertama ini. Tapi memang secara hukum asal memang kalau memang hukum asal si negeri atau daerah itu panas, ya udah. Mau itu dalam kondisi apapun, nggak terlalu kemarau lah. Terkena sinar matahari, udah. Dia makruh. Yang kedua, ayakuna maudu'an bi awanin, ayakuna hendaknya ada pesi air ini itu maudu'an diletakkan bi awanin di wadah untuk ba'atin yang dibuat ghairi zahabi selain emas wal fiddati dan perak. Nah, kenapa? Seperti apa? Kal hadid, besi, wan nuhas, tembaga, wa kullu ma'danin dan setiap logam qabilin yang kita jumpai dituruki di jalan-jalan. Kecuali emas dan perak ya. Jadi si airnya ini diletakkan ada di wadah. Kalau sekarang kan toren ya. Toren kan dia nggak terkena sinar langsung, nggak terkena sinar matahari langsung, maka nggak termasuk. Tapi ada yang Oh, di atas toren di atas rumah itu dari stainless. oh stainless. Nah ini masuknya berarti. Kalau dia bukan emas dan perak, kan nggak mungkin juga ya ada orang torennya itu emas. Kenapa emas dan perak pengecualian? Karena dia tetap berada di dalam sifat aslinya, tidak terurai, tidak. Makanya itu hebatnya emas dan perak ya. Satu memang sebagai perhiasan, dan yang kedua sifat aslinya itu nggak terurai gitu, nggak terurai dengan panasnya matahari ya, makanya lebih aman ya. Tapi siapa juga yang mau ya, yang mau punya toren emas dan perak, mau sih, cuman belum ya. Jadi itu ya takut dicuri orang. Jadi kalau dia itu ada di wadah, diletakkan di wadah yang bukan terbuat dari emas dan perak, maka makruh. Yang kedua, yang ketiga, ayakuna hendaknya ada ayakuna hendaknya ada apa istimalu penggunaan air ini fil badani di badan. Kalau misalkan air nih terkena sinar matahari, nggak gitu bukan diletak di ada di stainless ya, tempat stainless kayak toren, tapi dalam kondisi terbuka si torennya tuh. Kita pakai buat nyuci motor boleh. Kalau digunakan ke badan baru kena makruhnya. Kenapa? Yalhaquhu albaros. Dia akan dapat terkena penyakit baros kulit ya, penyakit baros itu penyakit kulit. Kalau di sini ya, di sini nih bawahnya, maaf. Nah, Imam Naqala telah menukil siapa Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala dari rahimah semoga merahmati akan Imam Syafi'i siapa Allah taala semilma tinggi Allah an Umar dari Umar radhiyallahu an annahu sesungguhnya Umar radhiyallahu an itu karena ada yakrahu tidak suka siapa Umar al-igtisala akan mencuci bihi dengan air musammas ini. Qala wala akrahul ma'al musammas. Ini siapa yang berkata ya? Imam Syafi'i atau ini kayaknya masih Umar bin Khattab ya. Wa qala dan berkata siapa Umar radhiyallahu an wal akrahu dan tidak suka siapa aku al ma'a akan air al musammas yang terkena sinar matahari kecuali illa min jihati tibbi kecuali karena aspek kesehatan. Kenapa dimakruhkan? Karena di situ ada faktor yang membahayakan kesehatan. Makruh. Bahkan kalau bisa ditarik kesimpulan semua hal yang bisa walaupun itu asalnya baik, tapi kalau misalkan dapat merusak kesehatan, maka itu akan menjadi makruh. Oke, kita percepat karena ini
air yang boleh kita gunakan ya. Insya Allah udah ada sebagian yang tahu lah. Nah ini yang ketiga ini tohir ya. Sebelum lanjut boleh silakan. Tadi kan kalau pakai stainless maksudnya makruh. Kalau dari sisi kesehatan malah dulunya yang stainless. Maksudnya ini stainless itu kan walaupun kena panas lumut. Oh iya. Bersih. Terus di dunia kedokteran kan juga kan stainless. Sendok kita aja stainless kan. Iya. Nah itu gimana? Apa tetap masuk ke makruh? Masih tetap ke makruh karena pengecualiannya hanya dua, emas dan perak. Karena yang pernah saya dapat itu emas dan perak kenapa tidak makruh? Karena dia tidak sifat asli emas peraknya itu tidak pernah terbawa air gitu. Berbeda mungkin dengan yang lainnya, walaupun terbawa ya walaupun sedikit pun tetap aja ada sifat asli dari si besi, tembaga ataupun yang lainnya itu masih nggak kayak emas dan perak gitu. Wallahu a'lam. Yang ketiga, suci tapi tidak mensucikan. Ini terbagi menjadi dua, wahwa dan bermula tohir, ghairil mutahhir. Itu kismani ada dua bagian. Ya, satu al-ma'ul qalil al-musta'mal fi fardhi taharati. Air sedikit itu berapa liter ya? 216 liter. Contohnya air di ember. Kalau di kamar mandi, kalau misalkan di kamar mandinya biasanya pakai ember ya. Nah, itu air sedikit, kurang dari 2 kulah, 216 liter. Nah, air itu misalkan dipakai buat berwudu nih. Kan kemarin kita sudah bahas ya. Kita pakai buat berwudu, terus jatuh. Apa namanya? Ya, ini air mustamal tuh. Sisa-sisa dari air wudu itu jatuh ke ember. Nah, itulah yang disebut dengan mustamal. Air mustamal itu apa? Air yang dipakai di dalam fardu toharoh, dalam berwudu maupun mandi. Ya, suci. Bisa nggak kita buat masak air misalkan? Bisa. Tapi kalau buat wudu beda lagi ceritanya. Nggak bisa. Makanya hati-hati kalau misalkan di kamar mandi, terutama di tempat WC umum ya. Kalau bisa wudu langsung dari keran, paling aman. Wudu langsung dari keran. Tapi kalau misalkan kondisinya lagi mati air, jauhkan ember, ambil satu gayung supaya tidak terkena cipratan air wudu itu jatuh ke ember. Karena kalau jatuh ke ember udah nggak bisa dipakai buat berwudu. Itu namanya air mustamal, suci tidak mensucikan. Suci tapi nggak bisa dipakai buat berwudu lagi. Itu yang pertama. Ya, yang kedua nah, asani huwa bermula asani, yang kedua itu al-ma'u al-mutlaq. Nah, ini air suci mensucikan jenis kedua ini dia asalnya air mutlak. Air sumur, air laut. Tapi alladzi yang khalato bercampur akan alladzi syai'un sesuatu minat thahirati dari benda-benda yang suci. Jadi ini yang kedua ini air yang tercampur dengan sesuatu yang suci. Air kopi, air apa lagi? Air teh. Suci nggak? Suci. Itu kan kalau air kayak gini bisa dipakai buat berwudu. Tapi kalau udah dicampur teh, kopi, masa wudu pakai air kopi? Diminum nanti. Ya. Bahaya apalagi kalau lagi puasa. Wudu pakai air marjan. Ya. Suci sih bisa diminum, cuman nggak bisa untuk mensucikan, nggak boleh. Ya, termasuk mandi besar, bukan hanya berwudu, mandi besar, pakai air apa? Air teh, air susu, tuh, betul, air mawar, ya, air bunga,
Ya. Nah, itu tidak bisa. Itu termasuk kategori suci tapi tidak mensucikan. Ya. Ya, ini yang sangat, makanya termasuk pewarna. Nah, ada yang nanya kalau pewarna gimana? Itu kan gak ada rasanya. Dia kan sudah berubah sifat airnya. Jadi yang kenapa air yang jenis kedua, air suci tidak mensucikan, bagian kedua ini tidak boleh dipakai untuk berwudu? Karena salah satu sifat airnya berubah. Apa itu sifat air? Warna, bau, rasa. Warnanya udah berubah, udah nggak bisa, walaupun nggak ada rasanya, kayak dicampurin pewarna tuh nggak bisa. Baunya, apalagi rasanya, kopi mah nggak bisa, udah dari warna. Atau misalkan yang nggak berwarna, ada lagi murid saya nanyain, larutan gimana larutan? Nah, kalau seperti itu tetap tidak bisa, kan bening. Iya, lihat komposisinya. Kalau ada komposisi yang di situ sudah tidak murni air lagi, air mutlak maksudnya, air yang dari awal penciptanya seperti itu ya, maka tidak bisa dipakai buat berwudu, bersuci. Karbonasi itu apa? Karbonasi seprit. Oh, bukan Ada seprit. yang karbonasi tanpa rasa. Jadi air diproses penambahan karbon itu gas. Ya, gas. Sehingga kalau kita minum tuh kayak seprit. Tapi nggak ada rasa. Hanya prosesnya saja, nggak ada penambahan zat atau apapun. Ya, tambahan gas itu doang, gas karbonasi itu. Mempengaruhi sifat air nggak kira-kira? Enggak, karena kalau dibuka gasnya kan menguap. Oh, jadi kayak air biasa lagi. Tapi kalau seprit kan ada rasa. Iya. Kalau itu mah jelas ada rasa. Kalau yang merek XO kalau nggak salah itu, yang botolnya kecil gembung. Iya. Itu biasanya di jualan. Ada ya? Soda gembira. Nah, itu pakainya bukan seprit, pakainya yang air soda. Oh, air soda. Air karbonasi namanya. Ya, kalau dia selama tidak merubah sifat air, aman. Selama tidak ada zat yang berubah. Iya, betul. Karena kalau kita kembali lagi ke air mutlak itu, kan betul-betul murni itu. Air laut. Asinnya bukan karena asin buatan. Karena memang murni air laut. Kemudian air sungai. Ya. Kalau air ada lagi, Ustaz? Air sekarang kan banyak jenisnya ya. Jadi contoh air mineral. Air mineral itu kan air murni, ini air mutlak yang kadar mineralnya itu di ppm ya, jumlah ppm-nya itu partikel per meternya itu udah diatur gitu. Terus kalau Cleo, kalau mineral kan ada mineralnya, kandungan mineralnya gitu. Kalau Cleo demineralisasi sehingga kandungannya itu cuma H2O, murni air gitu. Kalau air yang kita sebut ada 7 itu kan berarti air yang mungkin mengandung mineral, betul. besi, terus lain-lain. Nah, kalau Cleo itu hanya satu, dia H2O, murni air. Murni air. Gitu, tanpa ada kandungan mineralnya, benar-benar murni air. Jadi air yang dari alam itu dia filter, kemudian demineralisasi sehingga cuma jadi H2O gitu. Itu nggak masalah. Air murni benar-benar murni gitu. Asli. Nggak apa-apa, selama itu memang sifat-sifat aslinya masih ada dan nggak ada faktor penambahan atau apapun. Ya masih bisa. Yang menjadi masalah itu air sungai, ya apalagi sekarang ya tercemar, walaupun mungkin pencemarannya tidak kelihatan, ya. Tapi itu tahu kita tercemar, masih jernih kok tetap. Walaupun itu sungai, karena kan banyak ya, ada udah sama limbah di. Yang ini di dekat rumah kan bukan di kampung ya.
waktu itu saya ke daerah Brebes, Bumiayu. Itu ada tempat pengolahan limbah. Nah, si limbahnya itu kan dia metodenya limbahnya ditanam ya. Dari lubang, limbahnya langsung ditanam. Nah, itu mempengaruhi kualitas air tanahnya. Oh gitu. Biasanya jadi bau. Ya. Terus bau balem itu kayak air comberan lah. Walaupun dia bening tapi bau. Itu ada juga jadi berwarna. Iya. Tercemar lah gitu, ada minyak-minyaknya. Betul. Nah itu gimana? Kan sama-sama dari tanah. Nah, kalau ini saya ada ini ya, ada catatannya ternyata. Ini saya lupa ini, belum nyari mananya nih. Allati yastaghna anhal ma. Ini aja yang digaris bawahi. Allati la yumkinu fasluha inda ba'dal mukhalatah. Iya, berarti menjawab yang tadi. Kalau air suci yang tercampur dengan benda suci ini tidak bisa dipisahkan, ya. Ini masuk kategori suci tidak mensucikan. Tapi kalau masih bisa dipisahkan zatnya, kayak misalkan, di bawah nih ada nih. Nah, nih ya. Amma idza kana al-mukhalitu at-tahiru muwafiqan lil ma'i fi sifatihi min ta'min wa launin wa rihin kama wardi alladhi faqada sifatihi fa innahu ya'madu inda dzalika ila taqdir bil mukhalafil wastina panjang fa in qaddara taghayru bi mukhalatati dzalika sara al-ma'u tahiran ghairu mutahirin wa qawnuhu ghairu mutahirin li annahu sebentar. Ini syarat yang air suci tidak mensucikan yang kategori kedua, yang dia bercampur dengan benda yang suci. Syaratnya apa tadi? Dia sudah susah dipisahkan. Kalau masih bisa dipisahkan, kalau di takrib itu ada istilah mukhalid, ada istilah mujawir. Istilah mukhalid itu ya udah bercampur, susah dibedakan, kayak air teh nih. Mana tehnya, mana airnya, udah menyatu dia. Kalau mukhalid itu contohnya, kalau mujawir yang masih bisa dipisahkan, ini ada air kejatuhan, misalkan daun atau batang itu masih bisa dipisahkan. Tapi kalau sekarang kan lebih canggih ya, ada air yang dia itu tadi dipisahkan sehingga jadi air murni, itu masuk kategori yang air suci mensucikan. Kalau zaman dulu kan nggak ada teknologi secanggih itu. Kalau sekarang ada, kayak kasus tadi air sungai tapi di sampingnya ada limbah sehingga merubah sifat air, kan udah merubah sifat air tuh, maka tidak bisa dipakai buat berwudu. Tapi kalau masih bisa diproses, ya diproses sehingga dipisahkan, kalau di filter itu bisa. Kan kalau nggak salah itu ada minuman, saya pernah lihat itu di gadgetin, minum air kali, dia minum air kali, dia langsung berubah putih si airnya itu. Disedot, tapi diminum langsung sama dia. Nggak tahu itu tahun berapa saya lihat itu. Apalagi sekarang yang teknologi makin canggih. Selama itu bisa dipisahkan si sifat itu, maka masih bisa dipakai untuk bersuci. Ya. Oke. Nah, ada lagi? Ingin tanyakan? Ini suci. Yang sudah diminum habiskan. Itu dikit lagi. Kalau nggak apa-apa, kecuali misalkan itu terkena najis, contoh terkena cipratan air kencing bayi laki-laki, terkena jilatan anjing, mohon maaf ya, itu udah berubah. Inilah yang masuk kategori yang keempat, air mutanajis. Jadi air itu tetap dalam kondisi asalnya suci, mensucikan, selama 3 sifatnya tidak berubah: warna, bau, dan rasa. Kalau 3 sifat itu salah satunya aja berubah, sudah bukan disebut air mutlak. Begitu. Nah,
Sekarang kita masuk yang keempat. Ini mungkin termasuk nanti dalam hal mencuci baju ini kaitannya. Makanya nanti kita sambung pembahasannya sedikit tentang toharoh. Karena mungkin saat kita mencuci kita nggak sadar ternyata kita selama ini mencuci dengan air yang mungkin bisa jadi itu air najis. Nah, apa itu air al-mutanajis, air najis, air yang terkena najis ya, al-mutanajis itu. Huwa bermula al-ma'u al-mutanajis itu al-ma'u air alladzi yang waqa'at jatuh fihi di dalam alladzi atau air apa yang jatuh apa najasatun najis wa huwa dan bermula al-ma'ul mutanajis itu kismani ada dua jenisnya air mutanajis itu. Yang pertama al-awwalu qalilun, yang pertama air sedikit. Nah, apa itu air sedikit? Tadi sudah disinggung. Maka nadunal kulata ini yang kurang dari 2 kulah. Wahadal ma yanjusu bimujarrodi wuqu'in najasah. Air yang sedikit ini, air sedikit tadi ya, kurang dari 2 kulah air ember. Kalau air ukuran 2 kulah itu, kalau ada yang di sini bak mandinya bentuknya kotak ya, itu ya di kampung. Kalau di kampung rata-rata 2 kulah semua. Nggak tahu itu mungkin karena kebiasaan ya. Tapi oh gitu. Ya berarti memang tradisi di kampung masih terjaga seperti itu. Kalau di sini ember karena ya kontraktor semua. Kalau di kampung kan memang menetap ya, dan memang sudah terjaga tuh kebiasaan seperti itu. Beda mungkin kalau di daerah perkotaan ya, apalagi kayak di kontrakan ya ember, ya mau gimana lagi. Ya kalau yang bak mandinya kotak itu panjang ada, saya kurang tahu. Nah, itu ada ukurannya supaya bisa dibilang 2 kulah. Kalau kurang dari 2 kulah, maka itu disebutnya air sedikit. Ya, kita bahas air yang sedikit nih. Air sedikit itu yang jusu najis bimujarrodi wuqu'in najasati dengan jatuhnya najis. Contoh apa? Mohon maaf, kotoran cicak. Suka ada kan kotoran cicak di ember, apalagi biasanya. Atau misalkan kita ngencing kecipratan ataupun apa ya, tercicak itu najis tetap. Walaupun, nah ini tadi mana di sini belum dibahas ya. Oh nih, walau kanat qalilatan, walaupun najis itu qalilatan sedikit, walam yataghayyar dan tidak merubah fihi di dalam air apa syai'un sesuatu min aus tidak berubah ya fihi di dalam air apa syai'un sesuatu min ausofihi dari sifat-sifatnya air, kalaun warih watom, seperti warna, rasa, baunya, walaupun tidak berubah. Kalau sudah kejatuhan najis walaupun sedikit itu otomatis ya, otomatis dia menjadi air najis. Kalau air najis boleh nggak dipakai berwudu? Nggak boleh. Walaupun kelihatannya suci, nggak bau, nggak berubah warnanya, nggak dirasain, nggak ini air biasa. Dia tetap menjadi air najis karena dia disebutnya air, karena dia masuk kategori air sedikit. Air sedikit ya, kalau dia kejatuhan najis sudah langsung najis ya. Beda cerita. Nah ini perbandingannya beda dengan misalkan ada air 1 ember terkena najis, tapi tetap ya nggak berubah sifat airnya. 1 ember lagi terkena najis, ada beberapa ember sama terkena najis semua, tapi nggak ada yang berubah dari salah satu sifat air. Digabungin jadi 1 sampai 2 kulah. Terus bagaimana itu hukum airnya? Dia suci, boleh dipakai untuk berwudu karena dia 2 kulah. Nah,
Makanya enaknya mandi atau punya bak gede itu kayak gitu, nggak takut. Walaupun emang capek ngebersihinnya ya, daripada tiap kita mau wudu atau mau buang air dibuang dulu karena ada kotoran cicak, buang lagi. Ada kotoran lagi besoknya, buang lagi, dibersihin terus. Mending apa? Bak mandi gede, ya nyucinya misalkan berapa bulan sekali, ya. Tapi walaupun ada kotoran, termasuk kotoran ikan, di bak mandi biasanya kan suka ada ikan tuh. Di kampung saya, bahkan di bak mandi guru saya itu ada ikan. Itu gimana? Gak apa-apa. Walaupun ada kotorannya, selama tidak merubah sifat air, gak masalah. Nah, itu makanya enaknya punya bak mandi. Tapi kan kalau di zaman sekarang kan tadi canggih, pakai shower, nggak usah lah nyuci kayak gitu, tinggal puter, ya. Kalau mandi ya, terus kita diem di sini, ya. Wudu tinggal pakai keran, ya. Yang repot itu memang buang air besar, makanya kita ya harus hati-hati gitu. Nah, oke, mana? Ya, di sini nggak ada. Oh, ini ada. Wa yusawi bil maq'ab ziroan wa rub'an tulan. Makap itu apa ya? Sebentar. Maklum bukan orang Arab. Makap. Kubus. Ya ini bener. Persegi kubus ya. Kalau misalkan punya bak mandi yang ukurannya persegi ya, bentuknya persegi, ziroan. Dia satu hasta, baik itu rub'an itu apa ya? Segi empatnya apa sih? 4 kali 4-nya itu ya. Tulan panjang, urdon lebarnya, amkon itu dalam, panjang lebar dalamnya itu satu ya, panjang kali lebar kali tinggi ya. Kalau rumus kubus apa? Saya udah lama nggak makan, nggak mengenyam volume ya, nggak mengenyam bangku sekolah. Volume ya, panjang kali lebar kali tinggi itu satu hasta. Udah, itu udah cukup disebut sebagai air banyak ya, air banyak, air lebih ya, air yang 2 kulah. Ukurannya panjang kali lebar kali tinggi itu satu hasta. Satu hastanya kalau nggak salah satu hasta orang dewasa, atau kalau nggak apa ya, saya lupa nih, tukang kayu, kusen. Wallahu alam tuh ya, kenapa ulama mensyaratkan seperti itu? Ada mungkin lebih ya, lebih betul, lebih hampir semeter lah ya. Nah, itu air sedikit. Ini kita masih membahas air yang najis. Nanti di sini yang kedua. Nah, wasani, dan bermula yang kedua itu kasirun, air banyak. Wahua, dan bermula al kasirun itu ma air. Karena ada apa ma itu kulata ini 2 kula, au aksaro atau lebih. Air banyak itu lawan dari air sedikit ya. Air yang 2 kula atau lebih. Wa hadzal ma'u, dan bermula ini air itulah yang justru tidak najis bi mujarradi wuqu'in najasati, dengan murninya, dengan sendirinya terjatuhnya najis. Jadi air ini walaupun kejatuhan najis, dengan sendirinya tidak langsung merubah air ini menjadi najis. Tadi yang disampaikan sebelumnya, nggak akan mau itu kejatuh ada kotoran cicak, kotoran ikan banyak, tapi tidak di sini mana ya, ada syaratnya ya, tidak merubah sifat air, maka nggak menjadi najis. Tapi innama yanjusu, ada innama, adatul hasr, ada pembatasan, pastinya najis alma
idza ghayyarat, apabila merubah apa najis, mana kemana ini? Ke sini nih. Merubah ahada ausofihi, akan salah satu sifat air. Nah, kalau air banyak, ada air lebih dari 2 kulah, terus kejatuhan najis, salah satu sifat airnya berubah dan menjadi najis. Gampangnya begini, dapat disimpulkan seperti ini. Air sedikit berubah atau tidak ketika kejatuhan najis, maka dia menjadi najis. Air banyak, dia akan menjadi najis kalau misalkan salah satu sifat airnya berubah. Ringkasnya seperti itu. Ya, karena apa saja tadi sifat air? 3 ya. Warna, to'om rasa, rih bau. Ya, ini berdasarkan ijma, ya, berdasarkan ijma ulama. Imam An-Nawawi berkata di dalam kitab Al-Majmu'-nya, Ibnu Munzir berkata ajma'u anal ma'al qalil awil katsir idza waqas fihi najasah fa ghayyarat ta'man aw launan aw rihan fa huwa najasun. Para ulama bersepakat bahwasanya air ajma'u, mereka para ulama bersepakat annal ma'a, sesungguhnya air al-qalil yang sedikit atau al-katsir yang banyak, idza waqas, apabila jatuh fihi di dalam air al-qalil atau al-katsir, air sedikit atau air banyak, apa yang jatuh najasatun najis, fa ghayyarat, maka kemudian merubah apa najis, merubah ta'man akan rasa, launan warna, rihan bau, maka itu disebutnya air najis. Nah, kesimpulannya, nah biasa kalau udah kesimpulan udah akhirnya itu kan udah kesimpulan, udah disiapkan closingnya nih. Yang layak dipakai untuk bersuci apa saja? Ini ada. Innama alladzi yasluhu minha. Nah, ini yang pantas, yang layak dijadikan untuk bersuci itu adalah an-naul awal, jenis yang pertama. Air suci mensucikan tuh yang air mutlak yang ada 7. Wasani, dan air yang kedua, air jenis yang kedua, air yang suci mensucikan tapi makruh, ma'a karahatin nau'i asaniyah. Tapi fil badan ya. Fil badan. Makruhnya dalam kalau digunakan buat badan, buat wudu, buat mandi, buat apa ya? Ya buat badan lah ya. Buat cuci muka segala macam makruh. Walaupun itu bukan perkara wudu ya. Yang ketiga, amma annau salis, adapun bermula jenis yang ketiga, fala yasluhu, maka tidak boleh, tidak layak apa at-tahuru, bersuci bihi dengan jenis yang ketiga ya. Enggak boleh kalau jenis yang ketiga. Wa in kana tahira fi dzatihi, walaupun suci fi dzatihi di dalam zatnya suci, bihaitsu yasihu istimalu, apa sih apa namanya standar, kenapa apa sih apa ya, kenapa air itu dikatakan suci zatnya? Karena dia bisa digunakan untuk selain toharo, minum bisa, buat masak bisa, otobeki suci, tapi nggak bisa dipakai buat la yaslu atau tohur, tidak boleh dipakai buat berwudu. Nah, kalau yang amma annau urabi, jenis yang keempat, bahwa mutanajisun, dan jenis yang keempat ini tadi sudah disebutkan, itu air mutanajis, la yasluhu li syai'in, tidak boleh digunakan untuk hal apapun, li syai'in, untuk hal apapun, mau itu buat wudu apalagi ya, buat masak, buat mencuci baju, mencuci piring, dan ada tata caranya mencuci baju. Oh, ini di mana ya? Saya lupa. Oh, di ini kayaknya di pembahasan toharoh. Di pembahasan toharoh. Ya. Nah, silakan dibuka tanya jawab, sesi tanya jawab. Ini udah beda bab lagi soalnya. Silakan, mangga kalau ada yang ingin ditanyakan terkait tentang air. Nggak ada? Kalau nggak ada, mau saya lanjutin dulu sebentar ini terkait tentang ini toharoh. Nah, kita harus tahu nih, mana kan tadi kan air najis, mana sih yang termasuk najis, mana
yang bukan termasuk najis, mana yang dia najis tapi dima'fu, ada nanti yang seperti itu. At-thaharatu nau'ani. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Anwa'u thaharati, bermula macam ini itu macam-macam thaharah. Kalau di Jawa utawi ku macam-macam thaharah. At-thaharatu bermula thaharah itu nau'ani, dua macam. Awalan, yaitu yang pertama thaharatun minan najasi, suci dari najis. Yang kedua thaharah minal hadas, suci dari hadas. Toharo dari najis. Apa itu makna najis? An-najisu lughatan, najis secara bahasa, kullu mustaqdzarin, setiap yang dianggap kotor. Contoh, apa yang dianggap kotor? Mohon maaf, manusia kan kotor semua ya. Keluar dari telinga kotor, ada yang keluar dari hidung kotor, keluar dari mata kotor, keluar dari mulut kotor. Semuanya kotor semua. Nah, itu maka dianggapnya najis tapi secara bahasa. Adapun secara syara, ini najis itu adalah mustaqdzarun yamna'u sihhatas shalah. Kotoran yang mencegah sahnya salat. Jadi kalau ada kotoran yang dapat mencegah sahnya salat, itu dianggap najis. Ini pengertian najis yang sebenarnya. Seperti apa? Darah, wal bauli, dan air kencing, air seni ya. Nah, ini dia macam-macam najis. Al-a'yanun najasah, macam-macam atau jenis-jenis najis. Banyak ya. Wal a'yanun najasatu katsiratun nadzkuru ahammaha fi sab'ati asya. Ada banyak sebenarnya jenis-jenis najis, tapi di sini diringkas oleh musannif menjadi 7. 1, khamr, dan setiap yang memabukkan. Karena ini ada dalil dalil khusus bahwasanya khamr itu najis. Yang kedua udah jelas, anjing dan babi. Yang ketiga, nah, ini insyaallah udah maklum ya, makanya saya percepat. Nah, bangkai. Hati-hati dengan bangkai, karena bangkai pengertiannya di sini kullu hayawanin mata bi ghairi zakatin syar'iyyah. Hewan yang mati tanpa disembelih dengan disembelih secara syar'i. Contoh, ada ayam ketabrak mobil, mati, keburu mati. Kemarin hari apa ya? Hari Kamis. Di sekolah itu ceritanya masang CCTV. Ada tukang galon nabrak ayam tetangga yang samping sekolah. Ayam jago lagi, lumayan itu. Mati. Sekarat itu, ya. Langsung karena baru masang ya, dilihat tuh di CCTV-nya, perdana dites. Wah, sekarat. Nah, tapi langsung dibawa sama pemiliknya untungnya buat disembelih. Tapi kalau misalkan dia mati tuh, mati jadi bangkai, maka bulunya semuanya menjadi najis. Termasuk nih lagi musim hujan, siraru, laron, rayap, kan ada sayapnya, lepas, najis itu, hitungannya bangkai. Setiap sesuatu, mungkin ada di sini kalau nggak salah penjelasannya, setiap sesuatu yang terlepas dari tubuhnya, setiap hewan ya, setiap bagian tubuh hewan yang terlepas dari tubuhnya, maka itu dihukumi najis. Siraru. Kucing bagaimana? Bulu kucing. Nah, kalau kucing itu ada pengecualian, ada hadis yang menyatakan apa ya istilahnya itu, minal mutawafat. Intinya kucing itu termasuk hewan yang sering apa? Interaksi dengan manusia, ya. Maka itu pengecualian, tidak termasuk najis. Jadi mau itu kucing apapun, mau bulunya yang tebal, tipis, mau itu banyak atau sedikit, kucing tidak termasuk najis. Tapi selain daripada itu, selain hewan-hewan yang ada keterangan pengecualiannya, najis. Nah, ya, ini yang disebut bangkai. Setiap hewan yang mati tanpa disembelih secara syara.
bangkai itu. Wa yadkhulu fi hukmil maitati ma zubiha ini. Ansob ya, ansob itu buat sesajen. Kalau misalkan saya waktu di pondok itu jadi ada jadwal jalan-jalan ya, refreshing ke hutan, lewatin sawah. Itu di sawah ini nemu sesajen ada kopi, kelapa, pisang ya, ada mungkin ada bekakak. Itu gimana hukumnya makan? Bukan masalah daripada bos saja mending buat kita. Daripada mubazir, kan biasa kayak gitu ya, daripada mubazir lebar sayang, mending dimakan. Jangan, karena itu termasuk bangkai. Setiap sesuatu yang diperuntukkan zubiha disembeli alal ansobi untuk apa namanya ya? Oh, di sini maka dia termasuk bangkai. Wa ma dzukira alaihi ghairi ismillah. Ya. Nah, di sini baru langsung pengecualian ya. Ma yustasna min najasatil maitah. Ada di antara bangkai itu yang dikecualikan. Satu, maitatul insan, mayat manusia, rambutnya tercopot nih pas lagi mandiin mayat. Di sini ada yang udah pernah mandiin mayat? Belum. Rambutnya terlepas misalkan, itu nggak najis. Kukunya lepas misalkan, nggak najis. Saya punya saudara ya, jadi lagi bocoran gas. Jadi gasnya itu bocor, udah mah ruangannya sempit, bocor keluar terus tuh gasnya, akhirnya meledak dan luka bakar berapa persen ya, hampir 90%, sampai si kulitnya itu ikan dibakar gimana sih, lembek. Itu benar-benar kalau dipegang teh benyenye sih, kalau bahasa orang tua saya mah tuh benyenye. Benyenye. Lembek banget lah. Lembek banget. Sampai udah benar-benar itu mah udah matang. Najis enggak? Enggak. Karena udah ada privilege khusus untuk manusia dari Allah. Di dalam Quran surat Al-Isra, walaqad karramna bani Adam fil barri wal bahar. Kami telah muliakan manusia baik di di daratan maupun di lautan. Makanya kalau ada kan pernah ada juga ya manusia korban pesawat yang jatuh sudah berhari-hari sampai menggelembung. Dipegang najis enggak? Karena manusia itu ada pengkhususan, ada takrimuhu, ya, ada kemuliaan dari Allah baik dalam kondisi hidup ataupun mati. Manusia itu suci, tapi harus dimandikan karena itu ya betul, karena itu bagian dari asbab yang mewajibkan mandi. Karena yang mewajibkan mandi bukan hanya mimpi basah, ilajul hasyafah, kemudian melahirkan, kemudian suci dari haid, ya diantaranya juga itu tadi meninggal, ya, yang mewajibkan mandi. Walaupun bukan karena najis atau ya itulah nanti dibahas ya. Satu, mayat manusia. Yang kedua dan ketiga ini disambung nih. Pengecualian dari bangkai, ikan dan jarot. Jarot ini ke ini ya, belalang, cuman nggak serangga, bukan belalang lebih tepat. Samak, ikan, karena di sini ada pengkhususan. Ini jarot nanti dilihat lagi. Uhilat selaku maitatani wadamani, dihalalkan bagi kalian dua bangkai dan dua darah. Bangkai itu apa? Bangkai ikan, bangkai serangga, nggak tahu nih apa nih, nantilah ya. PR lah, saya belum nemu nih. Wa amadimani, dan
Dua darah itu hati, apa ya satu lagi tuh? Hati dan tihal, empedu ya. Empedu. Ya. Ini halal karena itu kan darah kan? Darah yang membeku. Beda sama ini ayam, apa sih namanya itu? Ayam apa biasanya? Ayam yang udah mati terus baru dibakar, digoreng, diolah. Ayam apa ya nama lupa. Ayam apa? Bukan ayam tiren. Ayam, iya, tapi sebetulnya apa ya? Itu kan, atau misalkan ada kan orang yang ngumpulin darah terus dibekuin. Ada ya? Ada. Itu najis itu. Kecuali memang dia itu apa yang lebih yang sudah jelas-jelas itu hati atau empedu ya. Itu boleh halal. Tapi kalau misalkan asalnya darah dibekuin, nah itu yang haram. Itu sama saja makan bangkai. Nah, selanjutnya yang termasuk najis, adam, darah, asail yang mengalir. Ya yang mengalir, wa minhu alqai, dan termasuk adamu asail itu alqai. Qai itu kalau nggak salah muntah. Muntah juga termasuk najis. Yang kelima, ya kencing manusia dan goitnya ya, dan pupnya. Adapun oh ya sama wabaul hayawani wa farsihi, sama kencingnya hewan dan kotorannya. Nah, ini dia. Oh, masuknya ke sini yang keenam. Kullu juz'in, setiap bagian infasola yang terpisah. Infasola yang terpisah mana? Oh. Minal hayawan, dari hewan, hala hayatihi fa innahu najasun. Berarti bukan oh ya. Termasuknya bangkai. Setiap bagian yang terpisah dari hewan pada saat kondisi dia hidup ya. Cicak mempertahankan diri dengan mutusin ekor ya. Tangan kita basah, mau sholat kita pindahin, najis. Kecuali kering sama kering. Nah, kering sama kering nggak apa-apa. Kecuali kalau tangan kita basah, kita harus cuci tuh tangan kita. Cicak, apalagi selain cicak, ya tadi ya siraru, sayap, sayap rayap. Terus apalagi bulu ayam, apalagi bulu burung, apalagi itu najis ya. Setiap bagian hewan yang terpisah pada saat dalam kondisi dia masih hidup itu najis. Tapi, nah ada tapinya, dikecualikan min zalika sya'run wa raisul hayawan. Dikecualikan dari hal itu bulu raisul hayawan tuh apa di sini? Ya, bulu, rambut dan bulu hewan yang bisa dimakan dagingnya. Yang bisa dimakan dagingnya. Singa bisa dimakan ke dagingnya. Binatang yang gak bisa dimakan dagingnya. Kucing. Ya jelas itu mah ya. Selain kucing ada pengecualian itu. Selain kucing. Yang biasa dijadiin peliharaan apa sih selain kucing? Marmut. Itu apa sih namanya? Namanya agak ribet. Apa ya namanya ya? Good. Bahasa Inggris sih. Apa ya namanya ya? Iya kayak marmut ya, bukan kayak marmut. Ya itu sugar glider. Itu teh bisa ada bulu yang copot nggak kira-kira? Ada. Ya sugar glider itu. Soalnya saya tahu pas kemarin itu dampingin anak-anak camping banyak beraneka ragam hewan mamalia. Itu bisa dimakan nggak?
nggak bisa copot bulunya, najis. Kecuali kayak ayam. Oh, ayam berarti pengecualian. Bulu ayam atau rambut ayam yang itu kan bisa dimakan ya dagingnya ya, itu nggak najis berarti ya. Kalau yang najis itu bulu ya, bulu atau rambut hewan yang dagingnya tidak bisa dimakan ya. Gitu. Kayak apa? Kalau bertaring itu termasuk kategori hewan, nanti itu bab terpisah. Itu termasuk kategori babul at'imah wal asyribah, bab makanan dan minuman. Nah, nanti ada makanan yang diharamkan. Kan kalau makanan mah bukan najis atau enggak ya, haram atau tidak kan? Nah, begitu. Itu nanti pembahasannya bab makanan yang diharamkan sama bab makanan yang dihalalkan apa saja. Nah, 6 tuh terakhir ini. Kalau kita nggak tahu ini, nggak tahu jenis-jenis najis ini, mungkin kita selama ini udah udah makan sesuatu yang najis. Ya, sesuatu yang najis secara tidak sadar ataupun minum sesuatu yang najis karena tadi nggak tahu jenis-jenis najisnya. Yang 7 terakhir, mungkin saya cukupkan di sini ya. Setelah ini silakan dibuka sesi pertanyaan. Yang termasuk najis itu apa? Labanul hayawan, susu hewan, ghairu ma'kulil lahmi, yang tidak bisa dimakan dagingnya. Al-himar, kedelai. Bukan keledai. Wa nahwi dan sejenisnya. Li'anna labanahu kalahmihi walahmuhu najasun, karena susunya itu seperti dagingnya dan dagingnya najis. Dagingnya aja najis, maka susunya juga najis. Susu singa. Ya, susu kedelai bukan yang diambil dari kedelai itu ya. Susu keledai ya, beda-beda. Kedelai sama keledai. Kalau susu keledai najis. Apa ya? Air hewan yang dia punya susu kucing. Gak bisa dimakan dagingnya. Najis. Emang ada yang orang minum susu kucingnya? Terus apa lagi? Susu apa ya? Mamalia. Harimau. Kuda ada ya? Ada, mamalia itu pasti. Enggak. Oh iya bisa kuda. Kuda bisa dimakan. Iya. Bisa dimakan kuda itu. Apa? Iya ada. Ya. Susah ya nyarinya. Karena belum juga. Tapi kalau misalkan ada, janganlah ya, karena itu najis. Daging aja nggak bisa dimakan, apalagi susunya. Karena ya zaman sekarang mah ya, orang itu standarnya udah beda, cara berpikirnya udah rusak. Itu makan susu bukan daging, beda lah. Jadi kalau kita nggak tahu kaidah seperti ini, akan mudah kita nggak bisa hati-hati. Ibaratnya akan jorok lah, makan yang najis, minum yang najis, karena kita tidak tahu. Makanya penting ya, apalagi nanti kita punya anak ya, sembarangan ngasih makanan minuman, dan makanan minuman itu tumbuh tuh akhirnya membuat dia besarnya dari sesuatu yang najis, bahkan naudzubillah dari sesuatu yang haram. Mangga silakan, barangkali ada pertanyaan. Enggak? Iya. Ya. Aman ya, lebih aman. Itu kan sesuatu yang syubhat, kita nggak jelas hal haramnya. Bisa jadi dia kan
Entah itu kopinya dia dapatkan dari hasil apa. Memang yang paling aman itu kita tidak ngambil gitu. Terus gimana, dibuang, ditumpahin? Ya biarin aja lah. Buah ya? Heeh. Telur rebus. Nah itu dia. Hah? Telur rebus. Hah? Oh, dipotong dua. Bagi-bagi. Statusnya apa? Oh, makan, boleh dimakan atau tidaknya? Ya, sama kayak yang tadi kopi dan buah kan? Statusnya, apakah kita boleh makan sesajen itu atau tidak? Gimana ya? Ya, betul. Sudah jelas bangkai. Hukum asalnya halal. Memang kalau kita menemukan seperti itu, alangkah baiknya ya dibuang, ya dibiarin. Mau dibuang juga percuma. Kita mau buang nih, misalkan ya kita besoknya kayak gitu lagi. Kalau nggak diambil diambil orang, Ustaz. Madorot kayak yang lain ya. Ya. Ya kalau seperti itu ya buang aja lah. Buang atau simpan ke tempat. Jangan dibawa ke rumah. Kalau orang di kampung saya, Ustaz, di rumah kan banyak sawah. Itu biasanya nasi kuning sebelum mau panen nih. Nasi kuning terus sama bangka. Terus habis didoain, dibagiin ke yang panen. Oh bagus. Makan, gitu. Iya. Tapi doa aja ya buat leluhur. Nah kalau kayak gitu jangan dimakan. Iya, jangan. Jatuhnya ke sajen tadi. Ya betul. Walaupun memang itu kayak tadi kondisinya, itu buah kok, itu nasi, bukan makanan hewan ya. Tetap jangan. Sama kayak di kampung saya nih, kesawan juga. Tapi waktu itu saya lihat ada mobil bak bawa ini babi. Mobil bak bawa babi dicuci di pinggir jalan itu. Padahal aliran itu ke sawah. Iya, sawah. Sungai yang buat irigasi, tapi buat mandiin. Gitu. Wah najis itu. Sawahnya najis. Iya. Repot itu emang. Jadi apa ya? Airnya jadi air mutan najis semuanya. Tapi padinya gimana? Padinya. Iya. Ya. Ini jadi. Soalnya irigasi. Betul. Sawah kena tuh. Kan sungainya ngalir ke sawah-sawah. Iya. Nah, cuman kan persoalannya begini, kita kan nggak tahu ya, itu padi sampai ke piring kita atau enggak. Nah, karena ketidaktahuannya itulah nggak apa-apa. Cuman kalau yang bekerja di sana hindari, usahakan dihindari. Ya. Tapi kalau misalkan itu padi, tapi kan kita nggak tahu apakah itu padi yang sampai ke piring kita atau enggak. Karena ketidaktahuan itulah ya dimaafkan. Jadi air najis buat nyiramin tanaman. Nah, kita tadi padi. Iya. Itu hasil padinya jadi najis juga. Nah, coba nantilah ya saya PR-kan dulu itu. Karena itu suatu hal yang berbeda pastinya. Itu di sosmed itu pernah viral yang di Indramayu. Indramayu kan sawah. Iya banyak. Luas banget ya. Jadi si orang truk bawa babi, kan kalau di jalan panas, dia mampir bawa diesel buat nyiramin si babinya. Nah, air itu ngalir ke sawah. Gitu. Iya. Buat mandiin si babi. Itu beneran kejadian ada. Itu harus. Oh gitu. Oh iya.
Kalau itu harus tahu faktanya dulu sih. Kita nggak bisa langsung menentukan apakah padinya juga ikut najis atau tidak. Karena kan secara hukum asal mah padi mah nggak, padinya ya tanpa kedatangan, sebelum kedatangan itu tuh ya suci dan halal gitu. Makanya ini harus dilihat dulu faktanya seperti apa. Jadi kita nggak bisa langsung oh ini jadi najis. Saya belum berani itu jawab. Tapi kalau airnya ya Kalau airnya ya, pasti najis ya. airnya pasti najis. Airnya pasti najis. Karena sudah tercampur. Walaupun itu kan air sedikit kan? Airnya Oh, air sungai. Nah, itu dia berarti. buat semprot, Balik lagi ke sawah, lagi ke sungai, ke sungai. ngalirin ke sawah. Ya, kalau seperti itu selama tidak merubah sifat air, itu kan berarti air banyak ya? Iya. Tidak najis. Patokannya tadi walaupun itu air dipakai buat bersihin najis, tapi airnya banyak banget nih, lebih dari 2 kula. Air sungai namanya juga. Dan tidak merubah sifat air, tidak bau, misalkan mohon maaf bau babinya ataupun warnanya tidak berubah juga, tetap warna sungai. Ya, itu tidak masalah. Oh, berarti Ya. kita pakai airnya itu sebelum si kena aliran. Betul. Si najisnya itu. Ya, itu nggak masalah kalau seperti itu. Cuman memang yang repot itu ya di daerah tempat saya mondok juga tuh dulu di Sumedang. Di Sumedang masih ada anjing kan ya Tete? Beberapa ya? Ada. Beberapa juga banyak yang darah anjing. Iya. Itu ya kalau kayak gitu ya nanti ada apa namanya, ada istilah namanya liusril ihtiros. Kita sulit menjaga banyak najis di mana-mana. Aduh, bingung mau lihat mana, mesti mau terbang. Ya, nanti nggak apa-apa kalau seperti itu kondisinya. Untuk yang sesajen tadi ya kondisi seperti itu ya. Kalau makanannya memang halal hukum asalnya, tapi lebih baik kita hati-hati saja. Ambil, buang. Jangan dimakan. Buang aja. Terlepas daripada dia melakukan hal seperti itu lagi, ya biar kadang nggak ada kapoknya yang kayak gitu, karena udah jadi kepercayaan, susah. Kalau itu menjadi kepercayaan, jadi kebudayaan, susah. Harus apa ya, dikasih tahu dulu itu. Ya banyak, apalagi kayak di rumah masang jerami itu, wah itu tahayul ya. Masang kepala kambing. Kalau di shop mah enak itu, daripada dipasang doang. Ada lagi mungkin? Ini kan ada istilah homer ya. Iya, khomer. Kalau homer kan disuntik Najis. ini kalau yang sekarang kan ini ada beberapa pendapat ketika berkaitan dengan Obatan alkohol pengobatan. dari jenis alkohol yang itu sering dipakai untuk minyak wangi kosmetik. Oh, ya. Ini sebenarnya ibaratnya seperti apa penjelasannya? Karena kan ada yang mengharamkan, ada yang memang membolehkan. Terutama yang dipakai kalau anak muda itu dipakai di parfum. Etanol bukan? Metil apa? Metil propano ya. Tapi alkohol juga itu kan? Itu jenis-jenis alkohol. Oh. Jadi alkohol itu kan banyak turunannya tuh. Iya. Yang termasuk yang spiritus juga tuh kan turunan alkohol sebenarnya. Nah, itu kan ada yang mengharapkan tuh secara mutlak ya kadang. Jadi setiap turunan alkohol itu ada yang mengharapkan, ada yang Iya. ini ibaratnya seperti apa? Ntar saya lihat di Bugiah. Mudah-mudahan ada. Mungkin boleh menambahkan. Iya, enggak. Kalau saya waktu training MUI terkait alkohol yang digunakan dalam proses ya, biasanya kalau misalnya di industri makanan itu kan ada yang menggunakan
zat-zat yang haram ya, Ya. termasuk alkohol tadi. Nah, alkohol itu yang bukan dihasilkan dari fermentasi. Contoh misalkan anggur gitu kan, dia dari hasil fermentasi terus mengeluarkan zat alkohol tadi yang murni dari situ gitu. Dan itu kan sifatnya memabukkan. Tapi kalau yang dipakai di proses pengolahan makanan dan sejenisnya, ataupun ini tidak pendapat ya, tapi yang saya dapatkan dari yang itu kalau misalkan zat atau bentuk ya apa zatnya itu hilang setelah proses, entah itu menguap ataupun apa hilang gitu ya, itu diperbolehkan. Tapi kalau misalkan itu sampai hasil akhirnya Masih ada hilang, sisa. sampai serat ke tubuh, itu yang baru diharamkan. Nah, ada lagi yang ini zat apa yang lagi ramai di TikTok itu obat batuk yang kadar alkoholnya itu lebih dari 10%. Contohnya itu fix formula 44. Itu alkoholnya lebih dari 10%. Itu ada yang mengharamkan. Iya. Haram gitu. Karena alkoholnya tinggi. Iya. Dan itu kan kadang kalau kita minum obat kan langsung ngantuk ya. Iya. Ngantuk apa-apa. Nah, kalau kita kebanyakan ya juga bisa mabuk juga. Iya benar. Gitu Ustaz. Jadi kalau kata kedokteran mah obat mah nggak apa-apa lah ya gitu. Iya. Tapi ada ulama juga yang mengomentari itu mutlak haram karena kadarnya terlalu tinggi. Memang itu dikembalikan kepada apa ya? Sebenarnya ada kaidah usul fikih begini. Ad-dararu yuzalu. Madarat itu kan harus dihilangkan. Kalau misalkan dia sakit nggak ada obat lain selain bahkan benda yang najis misalkan, nggak ada, dan misalkan bukan itu, dia harus disuruh berobat dengan benda yang najis, maka diperbolehkan dalam kondisi darurat ya, karena ada kaidah usul fikih ad-dararu yuzalu. Madarat atau bahaya itu harus dihilangkan. Maka ya dilihat lagi kalau misalkan memang itu urgent sekali dan harus menggunakan pengobatan yang menggunakan bahan-bahan yang diharamkan sampai mengancam nyawa, maka ya diperbolehkan. Tapi kalau misalkan ada alternatif lain, lebih baik dihindari. Betul, kan masih banyak alternatif parfum yang lain. Karena apa ya? Sebenarnya banyak alternatif lain, tapi nggak tergambarkan saja di masyarakat. Itu kan banyak apa ya contohnya? Kalau yang ada teman orang Bandung itu jual parfum, Oh, dia tuh kalau udah pakai etanol, itu dia nggak keluar si wanginya. Nggak semerbak itu bahasanya. Iya. Beda tuh kalau yang non-alkohol itu nggak semerbak kan? Nggak semerbak pakai alkohol. Yang non-alkohol itu kita harus dekat dulu dari kecil. Oh iya. Kalau yang alkohol itu kan sifatnya dia solvent ya, jadi melarutkan dan langsung nyebar gitu. 1 kilometer aja ke hirup ya. Iya. Kalau guru saya itu lebih, kalau untuk parfum ya, lebih mengambil ke makruh tahrim. Makruh nyerempet ke haram lah. Itu. Amannya seperti itu. Kalau apa yang diambil kan itu kan perkara yang khilafiyah sebenarnya. Perkara yang khilafiyah yang itu masih ada potensi kita masih bisa memilih. Silakan ambil yang pendapat mana saja asalkan berdasarkan dalil. Jangan kata guru saya ya. Makruh tahrimnya di mana tadi? Karena di situ mengandung unsur-unsur yang, dan gini di Al-Qur'an itu kan ayat tentang khamr itu guru saya menyampaikan seperti ini, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu
wal azlamu rijsun min amali syaiton. Itu khamar itu disandingkan dengan perbuatan judi, mengundi nasib, itu kan perbuatan. Artinya khamar itu diharamkan dan najis ya jelas kalau nah itu dia kalau diminum. Tapi kalau digunakan untuk sebagai parfum bagaimana ya tadi paling makruh tahrim. Karena di Al-Quran sendiri khamar itu disandingkan bukan dengan benda-benda yang najis, tapi dengan aktivitas-aktivitas yang haram. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru, minum khamr aktivitasnya nih, wal maisir judi, wal ansab wal azlam mengundi nasib, rijsun min amalis syaiton, amal. Jadi bukan contoh bereksperimen ya, menggunakannya itu nggak apa-apa, menggunakan untuk eksperimen, tapi tetap tadi jatuhnya sebagai sesuatu yang najis ya, sesuatu yang najis. Kalaupun dipakai untuk sholat ya makruh penggunaannya makruh tahrim, tapi ya lebih ya gimana ya, emang agak sulit juga jadinya. Lebih baik ya nggak usah, tapi kalau mau ambil pendapat yang tadi makruh tahrim paling nggak apa-apa gitu, makruh tahrim. Kalau yang tadi apa pertanyaannya yang saya belum jawab itu yang mana, lupa saya tadi itu. Yang itu kan yang alkohol di parfum. Oh, alkohol yang di parfum ya. Mudah-mudahan ada ini. PR lah ya. Saya nggak berani soalnya. Oh ya. Min. Yang ada yang kumur-kumur itu yang Listerin. Listerin. Listerin kan ada alkoholnya. Ada alkoholnya. Oh gitu. Ya. Kalau ya memang kalau seperti itu saya belum nemu keterangan yang Di dunia kesehatan itu sebagai pelarut. iya. Jadi obat-obatan zat aktifnya itu kalau nggak dikasih alkohol itu dia nggak Larut. gitu. Susah larutnya ya. Takutnya kayak Listerin itu kalau itu nggak taunya telan dikit gitu. Iya. Kita sikat gigi aja. Iya, kan nggak menganjurkan kumur-kumur, siwak. Siwak. Kumur-kumur juga pakai air. Ya, ada lagi? Ya. Oh. Memang kebanyakan di obat-obatan mungkin teman-teman pernah lihat ya di obat penyelamat alami. Ya, Jarang banget kan? jarang. Karena memang rata-rata zat khasiatnya kayak Oh. paracetamol aja. Iya. Enggak, paracetamol itu harus ibuprofen. Ibuprofen itu tidak larut dalam air. Oh gitu. Dia cuma larut dalam alkohol, metanol, tepatnya metanol. Nah itu secara prosesnya pun pertamanya harus dilarutkan dengan Alkohol. tadi. Iya. Nah, tapi pada akhirnya kalau dia jadi sirup memang ada yang nyampe ke sirupnya gitu, kalau obatnya jadi sirup. Tapi Oh. kalau jadi tablet itu hilang, tapi tetap secara prosesnya MUI Iya. mengharamkan bukan mengharamkan, tidak menjadi halal. Oh. Nah, sekarang gimana Iya. kita sebagai Islam kan Iya. yang saya pelajari adalah selama itu tidak ada pilihan lagi yang halal, Betul. kita boleh. Kayak tadi fix yang itu, setahu saya ada yang bebas alkohol. Ada yang bebas. Ya, karena Ya, intinya selama ada alternatif, pakai alternatif itu. Apa ya contohnya? Memang susah ya kalau di zaman sekarang itu kita
mencari alternatif yang aman. Mencari alternatif yang aman. Tapi selama masih ada alternatif ya, ambil alternatif itu. Ambil alternatifnya. Jadi belajar Ibu Nabawi, Ya betul, harus belajar itu. Ibnu Nabawi. Mana ya? Ada lagi? Saya mau nanya Tat, Ya, Bunga. terkait ini Tat, fleksibilitas air kalau keadaan darurat, Oh. alam atau misalnya lagi krisis air, oh ya, tsunami itu. nah itu kita mau bersuci, tapi hanya ada satu pilihan air itu, dan air itu belum bisa dipastikan gitu, apakah air yang kita masuk tempat yang tadi bisa jadi air yang air yang najis itu. Ya. Nah, itu gimana? Apakah tetap memaksakan pakai air itu atau bisa pilih tayamum? Sebab tayamum, satu karena tidak adanya air. Yang kedua adanya air tapi buat hewan-hewan yang dimuliakan yang sedang kehausan. Ketiga karena sakit. Nah, selebih daripada itu tidak ada alasan lain untuk tayamum, karena tayamum itu sangat urgent sekali, sangat darurat lah, sangat darurat. Kalau masih ada air yang seperti itu, kalau air najis mah kan udah jelas ya, nggak bisa dipakai buat bersuci, udah jelas itu harus tayamum kalau begitu. Kecuali kalau ada air yang kalau air suci tidak mensucikan, contohnya air teh ya nggak bisa dipakai juga buat bersuci ya kalau begitu ya. Tidak bisa mengidentifikasi air. Oh, nggak bisa mengidentifikasi, itu lebih gampang lagi menghukuminya karena kita nggak tahu. Nah itulah makanya kita nahkum bidzohir. Ini kaidah yang harus kita ingat. Nahkum bidzohir. Kita menghukumi apa yang tampak. Ya. Apa yang tampak aja, nggak perlu diteliti, nggak usah diteliti karena itu justru menyulitkan. Ada yang mudah, apa yang bilang sulit. Nah, jangan dibalik. Ada yang sulit, ngapain nggak bilang mudah. Jadi kita menghukumi apa yang tampak saja. Dan kalaupun tayamum, hanya itu sebabnya 3. Karena sakit, yang sakitnya itu mengharuskan tidak boleh kena air. Karena yang utama itu kan yang pertama tadi, tidak adanya air, atau adanya air tapi ada hewan yang dimuliakan yang sedang haus. Tuh. Nah, selebih daripada itu nggak bisa kita tayamum, nggak bisa. Ya. Jauh airnya, ya ambil. Jauh misalkan, atau termasuk begini, ada air tapi di situ ada singa yang lagi kelaparan. Nah itu boleh, ya boleh. Atau ada orang yang mau membunuh kita nih di depan, ya udah tayamum. Itu kan sesuatu yang membahayakan nyawa kan, sama kayak sakit berarti kalau begitu bahayanya. Kalau dipaksain ngambil air meninggal. Sama kalau sakit ya, sakit yang sakitnya juga ada syaratnya. Sakit yang kalau misalkan menggunakan air akan menambah parah sakitnya atau membuat lama sembuhnya. Jadi yang harusnya bisa sembuh 3 atau 2 hari lagi, ini malah makin mundur. Nah, itu standar sakit yang membolehkan tayamum. Kemarin ada yang nanyain, kalau tayamum di pesawat gimana? Nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, nggak masalah. Di pesawat, di rumah sakit mungkin, di mana lagi? Di rumah,
nggak mesti itu ada debunya diambil dibawain, nggak mesti. Wallahu a'lam. Ada lagi mungkin? Kalau tidak ada? Ada? Tidak ada? Nah. Wudu. Basuh muka. Iya, basuh muka pakai air mutlak. Pas kita basuh yang air, ini Iya. kita lihat kena ke tangan yang basuh itu jadi air mutan najis apa enggak? Mustamal, bukan mutan najis. Berarti nggak boleh kena tangan lagi. Jadi kalau berwudu nih, basuhan pertama tapi syaratnya. Basuhan pertama itu sebenarnya nggak apa-apa netes ke sini, karena kan nanti dia akan dibasuh lagi dengan air yang baru tuh. Nah, jadi nggak masalah. Yang jadi masalah itu basuhan pertama saat wudu, ngecelak atau nyiprat ke ember. Nah, embernya itu penuh dengan air. Dan biasanya ember itu kita pakai buat cebok. Nah, nggak bisa tuh air itu dipakai buat cebok lagi karena sudah mustakmal. Kenapa dibilang mustakmal? Karena dia termasuk kategori air sedikit. Ember kena kejatuhan bekas air wudhu, jadi mustakmal. Bukan mutan najis. Kalau mutan najis jelas nggak boleh dipakai buat berwudhu. Tapi kalau mustakmal nggak boleh dipakai buat berwudhu, tapi boleh dipakai masak, minum, nyuci. Di sini ada nggak ya? Mudah-mudahan ada. Kalau nggak ada, ini penting dibahas nih karena terkait tentang mencuci baju. Kalau mencuci baju, bagaimana dihilangkan dulu kalau misalkan ada najis? Warna, bau, rasanya kalau misalkan ada ompol bayi atau ada, mohon maaf, iler. Najis. Iler itu najis ya? Iya, iler. Iler kita najis, apalagi iler orang. Kan kadang ilernya habis tidur ada. Iya, biasanya kan tidur itu sekalian berkreasi ya, buat pulau. Nah, itu najis. Ketika dicuci, bagaimana cara mensucikannya? Bersihkan dulu sampai hilang bau, warna, rasanya. Jangan disatuin dengan pakaian yang suci. Nah, kalau disatuin dengan pakaian yang suci, najis semua. Lebih berat tuh, satu-satu lagi. Cara mensucikannya gimana? Nih air mengalir, dikocorin dari bawah, dari atas ke bawah. Ini misalkan air, nih pakaian ya, dikocorin sambil diputer-puter gitu. Kalau di mesin cuci, saya pernah kalau nggak salah buat status itu. Nah, sebagaimana disampaikan oleh Bu Yayah ya. Kalau mesin cuci begini, masukin pakaiannya, kucurin air sambil diputer si mesinnya. Setelah itu baru dikeluarin airnya, baru isi lagi air, dimasukin sabun. Karena kalau langsung nih ada pakaian yang najis kayak anak saya nih, ada ompolnya, ya bekas ompol, bekas nya, terus disatuin sama pakaian saya, masukin air, langsung masukin sabun di situ, najis semuanya. Dan gimana kalau udah begitu? Ya harus satu-satu karena mensucikan itu syaratnya nggak boleh ada nggak boleh ada sabun dulu, bener-bener sama air aja disuciin ya. Gitu. Kalau ada yang baunya ya pisahkan aja dulu, makanya dipisahkan. Ada yang kalau sebelum masuk ke mesin cuci harus disucikan dulu. Kalau bau ya pakai sabun dulu, disuciin pakai air, terus pakai sabun, udah hilang baru satuin. Gitu. Karena repot kalau udah kayak gitu, kita sholat dengan pakaian yang najis. Makanya enaknya pakai keran langsung nyuci itu, langsung di bawah keran. Kalau dipakai ember rentan kena najis ya. Ya kalau mau ya ditutup.
embernya. Gitu. Ya, nyuci di sungai, mandi di sungai enak. Nyuci di sungai, tinggal iya bener ya. Sungai Cikarang udah warna-warni. Di deket kalau ke rumah orang tua saya itu ada irigasi, kadang warnanya hitam, hijau, agak merah gelap banget itu. Wah, warna-warni kayak pantai. Kalau lagi banjir, Banjir. iya. Kok coklat? Oh, maksudnya suci. Banjir buat wudhu sekalian gitu. Wudhu sekalian. Tapi masalahnya kalau banjir kan ada air comberan. Air comberan. Oh, maksudnya dari sungai. Kan banjir, airnya banyak sungai. Oh, kalau ada masalahnya biasanya udah kalau banjir ya aman lah kalau banjir selalu murni sungai. Buka pintu langsung wudhu aja. Iya. Iya nggak bersih tapi. Kalau mandi enak sebenarnya kalau di sungai. Masuk niat udah keluar. Nggak usah di basuh-basuh gitu, nggak usah. Kolam renang, lompat. Cur, nah itu gue seluruh fil dan silak dari Fardulillah Ta'ala ke atas, udah nggak usah wudhu lagi. Udah kayak dibaptis itu. Dibaptis ya. Iya, suci langsung. Ya, nggak usah niat wudhu lagi. Makanya enak. Kan kalau zaman dulu ya, wah, mandi di sungai, di kali, karena masih pada bersih. Nyuci di sungai, gitu. Ya, nanti itu pembahasan selanjutnya. Itu baru jenis-jenis yang termasuk najis aja. Nanti ada cara mensucikan najis, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Kita mungkin kita cukupkan aja ya teman-teman. Adapun agenda kita di papan kita akan pada dulu tentang agenda berikutnya apa oleh nanti atau saya tutup dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita 3 kali dan doa. Subhanakallahumma wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.